Sebelumnya di Battletech The Heaven, tim Gerbang Pan berhasil mengatasi krisis lantaran mereka menjual pil obat di pasar-pasar. Pun demikian, tim Gerbang Pan dianggap telah menikung bisnis tim lainnya, yakni tim yang dipimpin oleh Ahmad. Kala itu Ahmad bekerja sama dengan Bai Cheng untuk menghancurkan bisnis yang telah merusak tata perdagangan, yakni diawali kehadiran geng putih yang dipimpin oleh Bai Cheng yang kala itu memporak-porandakan dagangan milik tim Gerbang Pan. Bjorka mencoba mempertahankan itu semua, namun lantaran kekuatan Bjorka terbilang lemah, ia pun tak mampu mengatasi itu semua. Xiaoyan yang mendapatkan kabar bahwa tim Gerbang Pan dalam keadaan masalah, ia terpaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Hingga akhirnya perseteruan antara Xiaoyan dan Bai Cheng semakin memanas. Nah, jadi di episode kali ini sangatlah menarik coy. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Perjanjiannya ialah Ahmad meminta Xiaoyan untuk memberikan 3 resep pil jika kelak ia kalah. Pada akhirnya tim Xiaoyan juga Ahmad dan semuanya kini berpindah tempat, yakni berada di depan rak pemurnian pil. Mereka akan adu kejeniusan dalam pemurnian pil coy. Untuk memastikan pertandingan berjalan adil, mereka menghadirkan juri, yakni Tetua Hao untuk memandu jalannya pertandingan hari ini. Pertama, Tetua Hao memanggil Ahmad dari balai obat untuk menempati tempat yang disediakan. Orang-orang dari tim balai obat langsung menyemangati bosnya ini. Tidak lain tidak bukan untuk memberikan pelajaran terhadap murid baru, yakni Xiaoyan. Kemudian Tetua memanggil Xiaoyan dari tim Gerbang Pan untuk menempati tempat yang disediakan. Para anggota Gerbang Pan juga tak ingin kalah untuk menyemangati ketua Xiaoyan. Mereka semua berharap agar ketuanya ini mampu memurnikan pil sesuai yang telah ditentukan. Belum lagi dimulai, Ahmad dengan belagu meminta Xiaoyan untuk menyerah saja, sebab pemenangnya sudah jelas Ahmad sendiri. Takutnya jika dilanjutkan, Xiaoyan akan menerima akibatnya, yakni sebuah rasa malu seumur hidup. Namun Xiaoyan menanggapinya dengan dingin. Ia tahu pertandingan ini bukan sembarang pertandingan coy, melainkan ini pertandingan syarat akan makna. Tentunya pemenang pertandingan ini akan mendominasi perdagangan di kemudian hari ya kan. Selama ini hanya tim balai obat lah yang mampu menguasai 5 lokasi. Nah, Xiaoyan berencana untuk mengambil alih itu semua, yakni dengan memenangkan pertandingan alkemis. Maka dari itu pusat perhatian akan teralihkan ke tim Gerbang Pan yang dipimpin oleh Xiaoyan. Hujia yang kala itu bersama Sun Er, ia sedikit khawatir akan pertandingan ini. Apalagi taruhannya sebuah resep. Hujia menganggap ini beresiko tinggi. Jika sampai Xiaoyan kalah, maka tamatlah riwayat tim Gerbang Pan. Andai pun bisa menang, kemungkinan besar presentasinya sangatlah kecil. Namun Sun Er mencoba memastikan bahwa Xiaoyan memiliki cara tersendiri. Sebab di dunia ini kehidupan seseorang selalu bersama keuntungan dan kerugian yang berjalan secara berdampingan. Alias kita sebagai manusia tak bisa terhindar dari itu semua. Di balik itu semua, Sun Er selalu percaya terhadap lelakinya ini. Karena selama ini, Xiaoyan selalu berusaha yang terbaik untuk semua orang, khususnya dirinya sendiri. Sebelum memulai pertandingan ini, Tetua Hao memperlihatkan resep pil yang akan dimurnikan. Yang pertama Ahmad. Di sini kegegean Ahmad semakin terlihat coy. Ia tak menggunakan matanya untuk membaca lalu mengingat resepnya coy, melainkan ia menutup mata lalu menggunakan syaraf otak untuk memasukkan resep ke dalam ingatannya. Kemudian giliran Xiaoyan. Xiaoyan tak kalah hebatnya. Bukan hanya menggunakan syaraf otak, ia malah mampu masuk ke dunia lain ini coy. Dengan itu juga Xiaoyan mengetahui pil apa yang akan dibuat. yakni menyempurnakan pil tingkat 5. Sementara Xiaoyan masih belum berada di tahap itu coy. Lantas membuat semua orang yang mengetahui bahwa resep itu yang akan dimurnikan, semuanya pun terkejut. Apakah benar? Jangan-jangan ada kesalahan? Kok bisa-bisanya pertandingan menjadi seperti ini? Wow pun demikian. Ia menganggap tetua ini berniat membuat masalah. Wow menganggap tetua berada di pihak Ahmad coy. Tapi sampai sini masih samar-samar. Apakah tetua ini adil atau tidak? Tetua menanggapi pertanyaan di benak para penonton dengan santuy coy. Ia menganggap bahwa pertandingan ini harus dibuat secara serius, yakni dengan menyempurnakan pil tingkat 5.
Pil itu bernama pil kekuatan naga. Di mana pil itu berfungsi sebagai penambah kekuatan yang sangat besar hanya dalam waktu yang singkat. Tanpa diketahui mereka, Tetua Agung secara langsung menyaksikan pertandingan ini coy. Tetua Li pun akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan, apakah tugas ini terlalu sulit bagi Xiaoyan? Sedangkan Ahmad berada di atas tingkatan dibandingkan Xiaoyan sendiri. Pastinya Ahmad selangkah lebih diunggulkan ya kan? Namun Tetua Agung menyangkal akan hal itu. Pemenangnya belum dapat dipastikan, meskipun pada dasarnya Xiaoyan berada di bawah dibandingkan Ahmad coy. Kembali ke pertandingan, Tetua Hao memberikan aturan jalannya pertandingan, yakni dengan diberikannya 2 bahan ramuan. Siapa yang duluan dapat memurnikan pil, maka dialah pemenangnya. Di sini Ahmad bertanya, bagaimana jika mereka berdua gagal memurnikan sebuah pil? Apakah mereka berdua dianggap kalah? Tidak seperti itu. Tetua Hao akan menyeleksi lagi kualitas dari hasil kedua peserta ini. Siapa yang terbaik dari yang terbaik, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Baisan bertanya kepada kakaknya, apakah Ahmad bisa memenangkan pertandingan ini? Dengan pede, Baicheng mengatakan bahwa Ahmad akan memenangkan pertandingan ini, sebab Ahmad salah satu alkemis terbaik di timnya dan juga di halaman dalam ini. Ahmad mengeluarkan tungku yang sangat mewah, sementara Xiaoyan hanya tungku biasa. Lagi-lagi Hu Jie bertanya kepada Sun Er, kenapa Xiaoyan hanya menggunakan tongko yang sepertinya tak layak untuk digunakan. Namun Sun Er menegaskan, tongko hanyalah dasarnya saja, melainkan tekniklah yang paling utama di dunia alkemis. Xiaoyan tahu tongkonya ini kualitasnya tak terlalu bagus, alias tak bisa menahan panas yang terlalu tinggi. Apalagi pil tingkat 5 ini membutuhkan energi yang cukup panas coy. Xiaoyan hanya bisa berharap tongkonya ini bisa bertahan hingga babak terakhir. Sedangkan Ahmad lagi-lagi memamerkan kemampuannya, yakni dengan api ilusinya. Setidaknya dengan kemampuannya saat ini, mampu membuat beberapa penonton berdecak kagum. Xiaoyan tak ingin kalah. Ia mengeluarkan api surgawi, sehingga membuat Ahmad tak percaya setelah melihat keajaiban lawannya ini. Hanya orang-orang tertentulah yang dapat menguasai api surgawi alias api biru ini coy. Seketika api emas ilusi milik Ahmad langsung padam. Piu! Tak ingin membuang waktu terlalu lama, Ahmad pun langsung memulai memurnikan. Tetua Agung dan Tetua Li yang menyaksikan hal itu, sedikit banyaknya cukup mengagumi dengan gerakan ciamik yang diperagakan oleh Ahmad ini. Meskipun api Ahmad sedikit lebih buruk dibandingkan api milik Xiaoyan, namun dari segi kemampuan gerakan Ahmad bisa dibilang lebih diunggulkan coy. Terlihat di sini Ahmad terlalu terburu-buru. Hal itu tentunya akan mempengaruhi hasil akhir. Berbeda dengan Xiaoyan, ia menjalankan tugas ini dengan sangat hati-hati agar hasil akhir menjadi lebih sempurna. Sebelum memulai, Xiaoyan harus bisa membaca dan mempelajari ramuan yang akan dimurnikan ini. Sampai sini sudah terlihat kedewasaan anak ini coy. Benar, Xiaoyan sangat detail bahkan dari hal-hal kecil seperti yang kita lihat saat ini. Setelah ia pelajari lebih dalam, kini tahap pembuatan ramuan ke dalam tungku. Timnya yang melihat ketua sudah memulai, mereka hanya bisa berdoa untuk kebaikan Xiaoyan. Ahmad yang sebelumnya terburu-buru memulai, tongkonya meledak. Hal itu sudah cukup menandakan bahwa ramuan ini sangatlah keras. Bahkan tongkonya tak bisa menahan aura yang ditimbulkan oleh ramuan pil naga ini. Sampai sini Xiaoyan masih dapat mendekati jalannya pertandingan. Namun kehati-hatiannya itu membuat ia kehilangan timing yang pas. Alhasil tongkonya juga meledak. Ahmad yang melihat hal ini, ia pun mencoba mencari alternatif lain, yakni menggunakan produk yang kadarnya lebih rendah. Dengan itu ia akan menang. Lagian melihat dari second saat ini, pil naga tersebut sangat mustahil untuk dimurnikan. Xiaoyan sekali lagi menelaah pil yang sebelumnya gagal. Sepertinya ia harus berhati-hati lagi, diiringi ketelitian yang tinggi. Xiaoyan pun mencoba untuk yang kedua kalinya. Sampai sini, aroma ramuan milik Ahmad lebih menonjol dibandingkan ramuan milik Xiaoyan. Dengan itu Baicheng pun sangat yakin bahwa Ahmad akan menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Ya, dengan gerakan ciamik, Ahmad berhasil memurnikan pil. Ya, meski ia tahu bahwa kualitasnya tak sebanding dengan pil tingkat 5. Daripada gagal total untuk memaksa, alhasil Ahmad ala kadarnya saja. Beberapa orang yang melihat hal itu tentunya merasa takjub hanya dengan waktu yang singkat Ahmad dapat memurnikan pil. Sun Er tak mengkhawatirkan hal itu.
Sebab ia tahu, pil naga jika berhasil dimurnikan, maka akan ada fenomena aneh muncul. Sementara Ahmad yang selesai memurnikan tidak menampakkan keanehan, ya kan? Artinya, Ahmad belum benar-benar memurnikan pil naga yang kualitasnya dibilang murni. Ahmad langsung mengantarkan hasil ramuannya ke Tetua Hao. Tetua yang melihat ini merasa gimana gitu. Gini Ahmad ya ingin menang. Bahkan produk gagal pun ia antar ke sini, sembari berharap Xiaoyan akan gagal memurnikan pil tingkat 5 tersebut. Xiaoyan penuh dengan kepercayaan diri. Kali ini ia tak akan gagal untuk yang kedua kalinya. Bahkan Xiaoyan berhasil sampai ke tahap pemadatan. Namun sayang, tungkunya mulai retak. Seketika mau selesai, malah meledak. Nah, dengan begitu juga, Ahmad dengan rasa percaya diri bahwa pemenangnya sudah dapat ditentukan. Ketika di puncak euforianya, bahkan sempat merendahkan Xiaoyan, Ahmad pun malu sendiri atas apa yang ia lakukan, coy. Dimana Xiaoyan berhasil membuat pil secara sempurna. Ya, fenomena anehnya ialah sebuah cahaya yang ditimbulkan pil ini. Dari segi bentuk warna juga aroma pil ini, sebuah pil naga yang sempurna. Dengan itu juga, Xiaoyan ditetapkan sebagai juara alias pemenang dalam adu alkemis. 这次炼药比试，萧炎胜。这药香没问题。 Seketika semua pendukung juga tim Gerbang Pan merayakan keberhasilan ketuanya Xiaoyan. Atas keberhasilan Xiaoyan saat ini membuat Bai Qing menanam rasa dendam. Ya, di kemudian hari Bai Qing akan kembali membayar perbuatan Xiaoyan ini. Anjing kali nih Bai Qing ini, coy. Bukannya sudah kalah malah mau ngegas aja nih. Hajar. Sedangkan para tetua tidak salah menilai bahwa Xiaoyan ini adalah pemuda berbakat. Bahkan dirinya disamakan dengan seseorang yang kekuatannya berada di Duking, bahkan Do Emperor. Hal itu dikarenakan Xiaoyan telah berhasil memurnikan pil tingkat 5. Setengah bulan kemudian, ada beberapa murid terkuat sedang menghabisi monster iblis di hutan ini. Ada Hanyu, Lin Xin, dan Balmon. Belum diketahui misi mereka ini, coy. Sepertinya mereka berlatih untuk ujian terakbar di halaman dalam ini. 大家小心。 看来正式任务开始前还得热个身体。 Sementara Xiaoyan berada di atas bukit yang dimana suasana sedikit gelap. Di sini ia berlatih gerakan 3000 petir. Dan tak lupa Yaola yang menjadi navigator untuk memudahkan latihan Xiaoyan hari ini. Di setiap langkah dan gerakan yang diambil oleh Xiaoyan tak lepas dari perintah gurunya ini. Dan film pun bersambung.